sini saya akan mempresentasikan tentang router. Nah, pertama-tama yang saya bahas adalah pengertian dari router. Di sini ada yang tahu pengertian dari router sendiri? Tidak. Mbak Sefira tahu? Mbak dari SMKN 2? Tapi padangnya kok Yang padang tahu, langsung buruk saya ya. jelaskan ya. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Dengan adanya router, maka sebuah protokol dapat di-sharing kepada perangkat jaringan lain. Sebuah router mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui sebuah jaringan internet menuju ke tujuannya, melalui sebuah proses yang disebut sebagai routing. Router hampir sama dengan bridge, namun agak pintar sedikit. Router akan mencari jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas alamat tujuan dan alamat asal. Sementara bridges dapat mengetahui alamat masing-masing komputer di masing-masing sisi jaringan. Router mengetahui alamat komputer, bridges, dan router dapat mengetahui keseluruhan jaringan melihat sisi mana yang paling sibuk. Mbak Nisa. Mas berarti apa? Next nih. Underscore. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau disebut LAN. Sebagai ilustrasi, perbedaan fungsi dari router dan switch adalah switch merupakan suatu jalanan dan router merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah berada pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, di mana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN. Jika sebuah perusahaan mempunyai LAN dan menginginkan terkoneksi ke internet, mereka harus membeli router. Ini berarti sebuah router dapat menerjemahkan informasi di antara LAN Anda dan internet. Fungsi dari router, ada yang tahu fungsi dari router? Saya. Apa Mbak Lila? Fungsi utama sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perbedaan dengan Yang kedua, fungsinya ada yang tahu Mbak Sefira? Mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang sistem kerjanya mirip dengan bridge. Ya, yang ketiga Mbak dari SMKN 2. Ada yang tahu? Saya, Mas. Ada yang tahu? Langsung saja, fungsi dari router yang pertama adalah berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perbedaannya dengan switch adalah kalau switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau disebut dengan LAN. Yang kedua tadi, router fungsinya yaitu untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang sistem kerjanya mirip dengan bridge. Yang ketiga adalah fungsinya digunakan juga untuk menghubungkan LAN ke sebuah layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi licensed line atau digital subscriber line atau juga disebut dengan DSL. Router digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah koneksi licensed line seperti T1 atau T3, sering disebut sebagai access server. Mbak Nisa. Fungsi yang keempat yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL, disebut juga dengan DSL router. Router jenis tersebut umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan alamat sumber dan alamat tujuan paket tersebut. Meski beberapa router tidak memilikinya, router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga dengan paket filtering router. Tadi router yang memiliki fitur penapisan paket disebut apa Mbak Lila? DSL. Apa? DSL. Iya nggak sih? Apa Mas? Nggak tahu Mas. Jilam iki gedung. Nih, sebuah koneksi level seperti tadi di sini disebut sebagai access server. Akses server. Mateni koncone lho gendeng. Secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast drop yang mampu memperlambat kinerja jaringan.
Router sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol, TCP atau IP. Dan router jenis itu disebut juga dengan IP router. Selain IP router, ada lagi Apple Tag router dan masih ada beberapa jenis router lainnya. Internet merupakan contoh utama dari sebuah jaringan yang memiliki banyak router IP. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internet network, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa sub-network untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router juga kadang digunakan untuk mengkoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang berbeda, seperti halnya router wireless yang pada umumnya selain dia dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga mendukung penghubungan komputer dengan kabel UTP. Atau berbeda arsitektur jaringan, seperti halnya dari Ethernet ke token ring. Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah layanan telekomunikasi, seperti halnya telekomunikasi laser, LAN atau digital subscriber line atau DSL. Router yang digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah koneksi lain seperti T1 atau T3 sering disebut sebagai access server. Sementara itu, router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL disebut juga dengan DSL router. Router jenis tersebut umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga dengan paket filtering router. Router umumnya memblokir lalu lintas data yang dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast tron yang mampu memperlambat kinerja jaringan. Prinsip kerja router. Yang pertama adalah menyamakan alamat host. Yang kedua, menyamakan alamat jaringan. Dan yang ketiga adalah mencari default entry atau default entry normal dalam routing tabel dengan network ID 0. Dalam prosesnya, router akan menyamakan host address terlebih dahulu sebelum menyamakan alamat jaringan. Router bekerja di lapisan ketiga OSI layer. Secara umumnya tugas router adalah untuk menghantar atau mengalahkan paket dengan menggunakan metrik yang paling optimal ke tujuannya. Router hanya perlu mengetahui net ID atau nomor jaringan dari data yang diterimanya untuk diteruskan ke jaringan yang dituju. Cara kerjanya, setiap paket data yang datang, paket data tersebut dibuka lalu dibaca header paket datanya, kemudian mencocokkan atau membandingkan ke dalam tabel yang ada pada routing jaringan dan diteruskan ke jaringan yang dituju melalui suatu interface untuk mengetahui network mana yang akan dilewatkan router. Menambahkan logical and subnet mask dengan paket data tersebut. Arah paket yang ditransmisikan mungkin dapat dipelajari dari tugas lapisan ketiga OSI layer, yaitu IP address. Router selalu dikaitkan sebagai gateway, tapi sebenarnya tidak semestinya gateway adalah router. Router terdapat komponen hardware dan juga software, contohnya pada router Cisco software yang digunakan bernama Cisco IOS atau Internet Working Operating System. Hardware sebuah router terdiri dari CPU, contohnya Cisco Router 2505 menggunakan prosesor 20 MHz, Motorola 68E CO30. Selain itu, router juga mempunyai komponen memori seperti NVRAM, flash RAM, dan juga RAM. Sambungan ke peralatan jaringan lain menggunakan port, contohnya serial port. Contoh penggunaan router untuk menghubungkan dua LAN yang berada dua lokasi yang berlainan melalui sambungan WAN. Router yang menghubungkan dua LAN biasanya melalui sambungan WAN. Ini ya gambarnya. Contoh gambar di atas, logical path atau route antara LAN host ABC dan LAN host XYZ melalui beberapa jenis rangkaian data link, yaitu Ethernet, FDDI, dan token ring. Untuk melaluinya, frame akan di-encapsulate atau dikapsulkan seperti surat yang dimasukkan ke dalam sangkur surat yang pada level ini diberi nama paket.
Tiap kali melalui rangkaian data link tersebut, frame mempunyai format yang tersendiri. Contohnya, format frame yang melalui Ethernet akan berbeda dengan FDDI dan token ring. Tetapi data yang ditransmisikan tetap sama. Yang pertama ada host ABC, yaitu mengabsulkan data yang ditransmisikan kepada sebuah paket untuk melalui rangkaian data link Ethernet atau LAN. Data akan ditransmisikan ke default gateway, yaitu router A. Data dimasukkan ke dalam sampul surat pertama dan seterusnya dimasukkan ke sampul surat yang lebih besar apabila sampai ke router. Tujuan yang dikenal pasti bagi frame tersebut adalah interface pada router A dan asal source pula adalah host ABC. Yang kedua ada router A akan menanggalkan paket tadi dari Ethernet frame karena router A sudah mengenal pasti bahwa host seterusnya adalah dari jenis rangkaian data link FDDI yang berbeda jenis formatnya. Sebelum keluar dari interface router A, data akan dikapsulkan lagi ke dalam format frame FDDI. Sekarang tujuan yang dikenal pasti bagi frame ini adalah FDDI interface bagi router B dan asal source pula adalah FDDI interface bagi router B. Permasalahan yang sama berlaku pada rangkaian C, yaitu proses penanggalan format. Frame pada rangkaian seperti sebelumnya, tujuan yang dikenal pasti adalah sebuah WAN menggunakan link serial yang mungkin menggunakan format HDLC dan sebagainya, dan source asal juga adalah serial interface router B. Yang keempat, akhirnya pada peringkat terakhir router C menggunakan frame format token ring setelah mengetahui bahwa destinasi terakhir ini menggunakan rangkaian token ring. Paket akhirnya sampai ke destinasi, yaitu host HZ. Contoh di atas menunjukkan bagaimana router berfungsi apabila melalui berbagai jenis rangkaian data link yang berbeda. Proses pengkapsulan atau encapsulation dan penyakapsulan atau de-encapsulation berlaku apabila melalui jenis rangkaian yang berbeda. Jenis router. Yang pertama ada router aplikasi. Router aplikasi adalah aplikasi yang dapat kita install pada sistem operasi sehingga sistem operasi tersebut akan memiliki kemampuan seperti router. Contoh aplikasi ini adalah WinRoute, WinGet, SpeedGet, WinProxy, dan lain-lain. Yang kedua ada router hardware. Router hardware adalah merupakan hardware yang memiliki kemampuan seperti router sehingga dari hardware tersebut dapat memancarkan atau membagi IP address dan men-sharing IP address. Pada prakteknya router hardware ini digunakan untuk membagi koneksi internet pada suatu ruang atau wilayah. Contoh dari router ini adalah access point. Wilayah yang dapat mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. Yang ketiga ada router PC. Router PC adalah sistem operasi yang memiliki fasilitas untuk membagi dan men-sharing IP address. Jadi, jika suatu perangkat jaringan PC yang terhubung ke komputer tersebut akan dapat menikmati IP address atau koneksi internet yang disebabkan oleh sistem operasi tersebut. Contoh sistem operasi yang dapat digunakan adalah semua sistem operasi berbasis client server, semisal Windows NT, Windows NT 4.0, Windows 2000 Server, Windows 2003, Mikrotik berbasis Linux, dan lain-lain. Itu saja presentasi dari saya. Saya Dila Maulana dari SMKN 1 Kepanjen, kelas 12 TKJ 3. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar